Om Swastiastu, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 SMA akan menyajikan presentasi dengan topik desain sekolah. Untuk itu sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Putu Yenita Sylvia Agustina selaku moderator sekaligus penyaji kedua, dan rekan saya atas nama Nikadek Nuni Santiari selaku penyaji pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan segera memulai presentasi. Kepada penyaji pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nuni Santiari selaku penyaji pertama. Di sini saya akan membahas desain SMA yang kami buat. Nama SMA-nya yaitu SMA Harmonia. Harmonia diambil dari nama salah satu dewi dalam mitologi Yunani yang memiliki arti keberagaman atau kerukunan. Alasan kami memilih nama ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas keberagaman baik suku, ras, agama, maupun budaya. Dari keberagaman tersebut, kami ingin membangun sekolah yang mampu mengatasi perbedaan dan menciptakan kerukunan, serta memastikan bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam lingkup pendidikan, baik oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Tidak ada lagi siswa yang dipaksa untuk tuntas dalam tiap mata pelajaran. Tidak ada lagi sistem pengajaran yang membedakan antara siswa berprestasi dengan siswa yang tidak memiliki prestasi. Setiap siswa akan diperlakukan sama juga berbeda. Sama dalam artian, tidak ada lagi istilah pilih kasih dalam sistem sekolah ini. Berbeda yang dimaksud, mengarah pada guru yang tidak mengotak-ngotakkan siswa dan memberi pengajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti harmoni, sekolah ini dibangun dengan harapan setiap perbedaan yang ada akan mampu diselaraskan dan menciptakan generasi muda yang aktif dan memiliki pemikiran terbuka. Filosofi sekolah SMA Harmonia ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Trihita Karana, dan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, diharapkan menjadi landasan agar setiap warga sekolah mampu menghargai setiap perbedaan dan mengasihi satu sama lainnya. Trihita Karana. Konsep Trihita Karana merupakan salah satu landasan berdirinya sekolah ini. Diharapkan dengan penerapan konsep ini di lingkungan sekolah dapat menjaga keharmonisan para siswa dan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Pancasila. Filosofi Pancasila merupakan landasan terpenting berdirinya sekolah ini. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan, kelima itu akan menjadi acuan bertingkah laku oleh setiap warga sekolah, terutama siswa. Untuk mewujudkan generasi muda yang bertakwa, berperi kemanusiaan, cinta tanah air, dan memiliki pemikiran terbuka. Sekolah Harmonia memiliki visi dan misi. Visinya, mewujudkan generasi muda yang bertakwa, berperi kemanusiaan, cinta tanah air, menguasai iptek, dan memiliki pemikiran kritis yang mampu bersaing di era global. Misi dari sekolah SMA Harmonia yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di bidang akademik dan non-akademik yang efisien dan inovatif, serta berbasis IT. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yenita. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas materi yang telah disajikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dengan topik organisasi kurikulum. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya atas nama Putu Yanita Sylvia Agustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada model kurikulum. SMA Harmonia ini menggunakan model kurikulum yaitu correlated kurikulum, atau yang biasa disebut dengan mata pelajaran terhubung.
Nah, mata pelajaran terhubung ini merupakan model kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Keunggulan dari model kurikulum ini adalah yang pertama, meninjau masalah dari segala sisi dan menyelesaikannya secara utuh. Yang kedua, sumber bahan tidak terbatas dan tidak terpaku pada suatu bidang ilmu. Yang ketiga yaitu pembelajaran tidak membosankan karena ditinjau dari berbagai sisi. Yang keempat, mengevaluasi baik proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima yaitu guru bebas untuk berkreasi dengan metode maupun pendekatan dalam proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar bisa menjadi menyenangkan. Selanjutnya, sistem pelaksanaan kurikulum. Kami di sini menggunakan sistem kombinasi, yaitu sistem kombinasi antara sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Di mana sistem kelas merupakan sistem pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan melalui tingkat-tingkat tertentu. Jadi ini merupakan sistem yang sangat sering dijumpai di sekolah-sekolah Indonesia, di mana setiap kelasnya, setiap jenjangnya sudah memiliki kelas tersendiri. Seperti jenjang SD yang merupakan tingkatan 1 sampai 6, SMP tingkat 7 sampai 9, dan SMA tingkat 11 sampai 12. Lalu sistem tanpa kelas adalah sistem di mana siswa diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri program studi yang akan diambil. Jadi, kalau mereka sudah merasa mampu menguasai suatu pembelajaran, maka siswa tersebut dipersilahkan untuk mengambil mata pelajaran lain tanpa harus menunggu teman-temannya. Nah, jadi kami mengkombinasikan kedua sistem tersebut agar anak yang memiliki tingkat kepandaian tertentu bisa diberikan kesempatan untuk terus maju. Jadi, dengan sistem ini, di samping disediakan bahan pembelajaran yang sama untuk setiap kelasnya, juga disediakan kebebasan pada setiap siswa untuk mengambil materi pembelajaran berikutnya atau mengambil program pengayaan. Nah, sistem ini biasa disebut juga dengan sistem pengajaran modul. Jadi dalam sistem ini anak yang memang mampu atau memiliki kepandaian tertentu mempunyai kemungkinan untuk dapat terlebih dahulu menamatkan sekolah dibandingkan teman-temannya. Lalu selanjutnya sistem semester. Sekolah ini menggunakan sistem semester sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi waktu 1 tahun terbagi menjadi 2 unit, di mana masing-masing semester terdiri atas 6 bulan dengan waktu belajar efektif sebanyak 16 sampai 20 per minggu. Maaf, 16 sampai 20 minggu. Selanjutnya, mata pelajaran. Nah, kami di sini membagi mata pelajaran menjadi 2. Yang pertama ada mata pelajaran wajib, dan yang kedua adalah mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib terdiri atas 7 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, matematika, serta TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, mata pelajaran pilihan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mata pelajaran pilihan A, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Mata pelajaran pilihan B, ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah Indonesia. Lalu mata pelajaran pilihan C, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan kesenian. Nah, dari mata pelajaran ini, seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh mata pelajaran wajib. Lalu setiap siswa dibebaskan untuk memilih masing-masing satu dari setiap kelompok pada mata pelajaran pilihan. Sebagai contoh, semisal siswa A memilih biologi pada mata pelajaran pilihan A, lalu ia memilih ekonomi pada mata pelajaran pilihan B, dan bahasa Mandarin pada mata pelajaran pilihan C. Alasan kami membagi mata pelajaran ini tidak menuntut siswa untuk mengambil seluruh mata pelajaran pada bidang tertentu adalah kami ingin membuat siswa benar-benar mendapatkan mata pelajaran yang diminati. Jadi, setiap siswa akan tetap secara merata mendapatkan mata pelajaran pada bidang IPA, IPS, bahasa maupun kesenian, tetapi tetap dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang memang mereka minati. Lalu, pembelajaran akan dilakukan selama 5 hari kerja, dan pembelajaran efektif berlaku mulai dari hari Senin sampai pada hari Kamis. Jadi hanya 4 hari. Sedangkan hari Jumat akan diisi dengan kegiatan diskusi tugas dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi siswa tidak akan dibebankan dengan banyak tugas dan mereka diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya di hari Jumat tersebut. Selanjutnya alokasi waktu pembelajaran. Nah, total mata pelajaran yang didapatkan oleh seluruh siswa pada tiap tingkat adalah 10 mata pelajaran.
7 mata pelajaran wajib, dan 3 mata pelajaran pilihan. Nah, alokasi waktu per minggu dari setiap mata pelajaran rata-rata sebanyak 3 jam mata pelajaran per minggu, kecuali bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Inggris mendapatkan pembagian 4 jam mata pelajaran per minggu. Jadi alokasi jam mata pelajaran wajib dan pilihan per minggu adalah sebanyak 32 jam pelajaran. Jadi dibandingkan dengan kurikulum nasional saat ini yang memiliki alokasi waktu per minggu sebanyak sekitar 66 jam per minggunya, jadi 32 jam ini termasuk sedikit, disesuaikan juga dengan hari efektif pembelajaran yang hanya sebanyak 4 hari. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Nah, kami menggunakan 3 strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran tidak langsung, kedua interaktif, dan yang ketiga inquiry. Ketiga strategi pembelajaran ini akan dihubungkan satu sama lainnya, di mana pada strategi pembelajaran tidak langsung, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa yang dapat mengelola lingkungan belajar dan membiarkan siswa terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pada strategi pembelajaran interaktif, itu akan berfokus pada diskusi dan sharing antara guru dan siswa. Dan selanjutnya akan diselingi dengan metode strategi pembelajaran inquiry, di mana dalam strategi ini siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan guru tetap membimbing. Jadi guru tidak lepas tangan, guru tetap memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, kemudian demonstrasi, dan discovery atau penemuan. Nah, metode diskusi kelompok ini adalah metode yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, membangun kepercayaan mereka untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dan mengambil satu alternatif jawaban dari suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan bersama dengan kelompok mereka. Lalu selanjutnya proses pembelajaran juga akan dibarengi dengan metode demonstrasi, di mana metode ini menggunakan media pembelajaran yang relevan seperti PowerPoint atau video demonstrasi. Dengan tujuan metode ini akan membuat perhatian siswa menjadi lebih terpusat dan proses pembelajaran siswa lebih terarah pada materi. Ini juga berfungsi agar siswa menjadi lebih bersemangat, pembelajaran lebih menyenangkan, dan menghindari siswa mengantuk dalam kelas. Yang selanjutnya adalah metode discovery atau penemuan. Metode ini mengarahkan siswa untuk menemukan dan menyelidiki sendiri. Jadi siswa diberikan suatu permasalahan dan mereka dibiarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Mulai dari mencari topiknya, mencari pembahasannya, sampai ke solusinya juga. Metode discovery ini akan membawa kebiasaan kepada siswa yang akan bermanfaat dan ditransfer ke dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sebenarnya metode discovery ini sedikit bertolak belakang dengan metode diskusi kelompok. Dan alasan kami menyatukan kedua metode ini adalah jika seorang siswa kesulitan dalam metode discovery, kita bisa mengubah metode pembelajaran ke dalam diskusi kelompok. Jadi dia bisa meminta bantuan temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diambil. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Kita menggunakan 3 metode evaluasi. Yang pertama ada penilaian formatif, yang kedua penilaian penempatan, dan yang ketiga penilaian sumatif. Di mana penilaian formatif ini berguna untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Kemudian dengan tujuan memberikan balikan atau feedback untuk memperbaiki kelemahan program pembelajaran. Tujuan metode ini berpusat pada perbaikan proses pembelajaran, bukan untuk meninjau kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi dengan penilaian penempatan. Nah, penilaian penempatan ini adalah berupa praktes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kemampuan dasar. Jadi biasanya metode ini dilakukan di akhir pembelajaran atau di waktu-waktu tertentu seperti ulangan harian. Jadi metode evaluasi ini digunakan untuk mengetahui apakah peserta didik atau siswa telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini akan dilakukan di akhir semester untuk menentukan nilai akhir dari siswa tersebut.
Jadi untuk memberikan keterangan kecakapan atau keterampilan siswa, juga untuk memperkirakan keberhasilan siswa tersebut pada jenjang lebih tinggi. Apakah siswa tersebut sudah memiliki keterampilan dan kecakapan yang cukup untuk menempuh jenjang selanjutnya. Lalu bentuk dari metode evaluasi ini bisa berupa tes subjektif dan tes objektif. Di mana tes subjektif ini biasanya berbentuk esai, berbentuk pertanyaan tulisan yang nanti jawabannya berupa karangan atau kalimat panjang. Yang kedua yaitu tes objektif. Tes ini memiliki beberapa bentuk, tapi yang paling sering ditemui adalah bentuk pilihan ganda. Sebenarnya masih ada beberapa bentuk tes lagi yang bisa dilakukan seperti final project, portofolio, atau melakukan video demonstrasi oleh siswa. Itu nanti akan diberikan kebebasan pada guru dari masing-masing mata pelajaran untuk menerapkan bentuk-bentuk evaluasinya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.